stepnya itu 1, 2, 3, jauh. Udah, oke. Halo, saya Aditya Pratama. Saya seorang desainer grafis dan dulunya juga pernah bekerja di salah satu instansi pemerintah yang saat ini saya sudah tidak bekerja lagi di sana dikarenakan diri saya dianggap ancaman bagi kemaslahatan elit global dan berpotensi untuk runtuhnya para pemangku kepentingan dan kekuasaan kelas. For your information, saat ini saya sedang berada di dalam masalah yang mungkin ini adalah satu-satunya masalah yang membawa saya ke titik paling rendah di dalam hidup yang pernah saya jalani. Mungkin bagi sebagian orang akan berasumsi, apa sih? Nggak penting. Ya, it's okay. That's your opinion. Namun saya akan tetap bercerita tentang apa yang terjadi di dalam hidup saya beberapa bulan belakangan ini. Dan murni video ini saya buat untuk menjadi pengingat diri saya, terutama anak saya. Karena saya di sini juga sebagai seorang ayah yang kelak video ini suatu saat dapat diputar kembali dan akan menjadi border untuk anak saya bahwa apa yang pernah ayahnya lakukan adalah suatu kesalahan yang tidak boleh diulangi karena di dalamnya berisi fakta-fakta dampak yang akan terjadi dan dialami dan itu sangat menyakitkan. Sekarang tanggal 8 Mei 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Banjarsari. Saya akan mulai dari beberapa bulan ke belakang di mana awal mula masalah itu terjadi. Di akhir tahun 2024, sekitar bulan Juni atau Juli, itu awal mula saya mengenal dan mencoba judi online, yaitu game slot, yang saya sendiri nggak tahu apa yang saya pikirkan pada saat itu. Bahkan sebelumnya saya sempat memiliki suatu statement yang mana saya lebih percaya batu daripada game slot, dan akhirnya pada bulan Juni atau Juli lebih tepatnya saya mencoba untuk bermain judi slot, dan hingga pada titik saya merasa nyaman dengan itu. Terus menerus hari demi hari saya jalani dan sampai pada akhirnya semua jenis dan bentuk perjudian hampir semuanya saya lakukan. Togel, judi taruhan bola, slot ya khususnya, lotre, kemudian ya masih banyak teman-temannya itu, hingga apa ya, saya ini kalau dibilang expert, nggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan bandar judi seorang diri, karena dalam permainan gambling itu semua diatur dan dikontrol. Jadi rasanya nggak mungkin kalau ada satu orang yang bisa mengalahkan. Jadi untuk saya dibilang expert ya sebenarnya nggak proper untuk penyebutan itu. Artinya lebih ke banyak beruntungnya. Karena begini, contoh game togel, nomor yang saya pilih untuk saya pasang biasanya memang 80-90% kemungkinannya untuk keluar, walaupun itu 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, hingga sampai di titik yang orang-orang di sekitar saya yang dalam tanda kutip ikut juga dalam perjudian itu merasa bahwasannya cak-cakan saya ini jitu atau paten gitu. Padahal ya betul, itu saya lakukan secara melihat kemungkinan yang akan keluar. Artinya memang perhitungan, namun saya rasa untuk saya bisa memprediksi itu akan keluar itu rasanya enggak, karena semua permainan gambling ini dikontrol dan dijalankan secara penuh oleh pemiliknya. Tapi kembali lagi itu mungkin hanya sebuah kebetulan yang akhirnya membawa saya pada rasa nyaman yang akhirnya terus menerus saya jalani. Dan bersyukurnya saya pada saat ini saya belum sampai di titik yang saya menjual apapun yang saya punya. Jadi semua yang saya punya masih ada dan utuh sampai dengan saat ini. Kalau dengar cerita podcast-podcastnya ada di salah satu channel YouTube, saya juga sering nonton yang sampai jual segala macam asetnya hingga akhirnya
kehilangan aset dan menjadi apa ya, artinya menjual sesuatu dan mendapatkan uang dari penjualan itu, lalu uang itu coba dimainkan di dalam perjudian yang benar-benar gambling ini. Saya belum sampai di titik itu, artinya masih ada sedikit rasa syukur yang semua aset yang saya kumpulkan selama ini, yang saya miliki selama ini masih utuh dan masih ada sampai dengan sekarang. Perhitungannya sih, semua transaksi yang saya coba mainkan pada saat itu saya catat di satu pembukuan yang kalau dibilang kalah, ya sebenarnya kalah, tapi hanya selisih hitungan ratusan ribu, malah nggak sampai 300 ribu. Ya artinya masih bisa dibilang 50-50, walaupun tetap ya itu tadi, semua permainan gambling ini dikontrol penuh dan diawasi dan dijalankan penuh. Yang artinya nggak ada satu orang pun yang bisa menang dengan semua ini. Kemudian yang ini saya sedikit berat sebetulnya untuk mengungkapkan, tapi ya saya rasa memang ini harus saya beritahu di dalam video ini, karena tujuan dari video ini adalah agar supaya apa yang saya lakukan sekarang menjadi tolak ukur dan tidak akan pernah dilakukan oleh anak saya pada suatu hari nanti. Dan akhirnya saya masuk lagi ke dalam pusaran narkoba. Kenapa lagi? Karena sebelumnya saya sudah berhenti dari 2017 sampai dengan beberapa bulan lalu 2024, ya akhirnya saya masuk lagi ke dalam dunia itu. Dan apa yang mendorong saya untuk masuk ke dalam dunia itu lagi, karena habitsnya judi online khususnya, interval waktu yang pas untuk bermain judi itu di jam 10, 11 sampai dengan jam setengah 5 subuh. Saya nggak tahu ya, tapi ini berdasarkan pengalaman diri saya sendiri. Saya merasa bermain di interval waktu pukul 10 sampai dengan setengah 5 subuh itu waktu bermain yang pas. Di waktu tersebut itu kayak kita ini lebih fokus, lebih nyaman, dan lebih kayak apa ya, kayak enak aja main di jam-jam segitu tuh. Terus kalau katanya sih ya, dan ya saya beberapa kali juga pun mengalami, itu tuh jam-jam gacor kalau bahasa di antara pemainnya itu jam-jam gacor itu ada di jam segitu. Dan kenapa narkoba? Akhirnya karena nggak ada satu orang pun yang bisa hidup 24 jam penuh tanpa istirahat. Makanya narkoba itu jadi pilihan saya pada waktu itu untuk selalu strong. Dan itu sebetulnya nggak membantu sama sekali sih. Hari demi hari saya jalani judi, narkoba, dan teman-teman yang lain itu terus saya jalani sampai di titik yang secara finansial sebetulnya tidak goyah atau bergeming sedikit pun. Artinya semua stabil sampai di titik saya dikeluarkan dari tempat saya bekerja. Artinya di instansi pemerintah tersebut. Saya mau bercerita tentang alasan para pemegang kekuasaan pada saat itu mengeluarkan saya, tapi rasanya sudahlah, kayaknya kita skip aja. Dan rasanya ya sudahlah, saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Walaupun artinya di awal saya diberhentikan pada hari itu ada rasa kekecewaan dalam diri saya, namun untuk saat ini saya udah lebih baik dan saya merasa sudah berdamai dengan diri saya soal itu. Dan sampailah saat ini saya kehilangan segala-galanya. Dan itu sangat menyakitkan. Bukan secara finansial, tapi bukan berarti juga finansial tidak terdampak dari saya dikeluarkan. Garis besar masalah atau poin besar masalahnya itu bukan ada di finansial atau material. Justru kehilangan terbesar itu ketika saya kehilangan hubungan secara emosional dengan orang-orang di sekeliling saya, orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama keluarga. Itulah hal yang paling menyakitkan menurut saya. Lalu di beberapa bulan ke belakang setelah saya dikeluarkan itu, saya masih terus menjalani hidup dengan pola yang sama, judi, narkoba, dan yang lain-lain, hingga menjalani hidup itu udah nggak karu-karuan, udah bener-bener yang apa ya, dibilang hancur ya hancur. Hingga saya tidur itu, saya pernah tidur di rest area, saya pernah tidur di parkiran rumah sakit,
pernah tidur di masjid sampai di titik yang saya beranggapan dan punya statement begini, di mana langit itu masih bisa dilihat, ya disitulah rumah saya. Dan itu saya jalani hingga pada akhirnya saya menemukan tempat untuk saya tinggal, yang mana tempat itu pada akhirnya jadi tempat saya pulang di beberapa bulan ke belakang. Dan di situ pekerjaan yang saya lakukan ataupun kegiatan yang saya lakukan itu untuk saya bertahan hidup adalah mencari-cari kesalahan personal orang pribadi yang saya mengambil keuntungan dari permasalahan yang dia punya pada saat itu. Saya mencari celah kesalahan orang lain yang akhirnya di situ saya mengambil kesempatan untuk memperoleh uang untuk saya bertahan hidup. Setelah beberapa lama saya jalani hal seperti itu, sampailah pada titik di mana hati kecil saya berbicara pada diri saya sendiri yang pada saat itu nggak jelas, sudah hancur, amburadul lah. Dan momen tersebut terjadi spontan begitu saja, yang hati kecil saya ini ngomong sama diri saya sendiri kayak nggak bisa terus-terusan untuk kayak gini, mau sampai kapan dan apa yang menjadi harapan dan tujuan di dalam hidup ini kalau terus-terusan begini. Saya punya anak yang bangga terhadap diri saya, bukan cuma berpikir makan apa hari ini, makan apa besok, tapi saya harus punya tujuan di dalam hidup yang memang harus saya jalani ke depannya. Dan di situ saya benar-benar ngerasa kayak saya ditampar oleh hati kecil saya sendiri, dan seketika itu seolah semuanya sedang diputar layaknya frame per second di dalam film. Wow, luar biasa. Dan pada akhirnya saya berpikir untuk kayaknya ada yang harus dirubah dari diri saya. Di situ saya juga sebetulnya masih bingung ya, artinya dari mana saya harus mulai lagi semuanya. Dan beberapa minggu ke belakang merupakan titik balik diri saya menjadi diri saya yang baru. Saya ingin melakukan hal-hal baik sebagaimana manusia normal lain lakukan pada umumnya. Saya akan coba merambah kembali ke dunia desain grafis. Saya akan coba mengeluarkan ide-ide dan membuat sesuatu hal yang baru lagi. Dan rasanya amat sangat menyenangkan bisa kembali ke semangat itu lagi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk coba mulai ambil kembali asa itu. Dan saya akan mulai semuanya dari video ini. Saya akan memulai ulang lagi semuanya layaknya perangkat komputer yang baru saja diinstal ulang. Saya akan mengoptimalkan kembali pikiran saya selayaknya manusia normal. Dan saya akan mencoba membuat dan berkarya lagi dan mengeluarkan ide-ide yang mudah-mudahan masih bisa muncul di dalam pikiran saya. Tapi ya, hanya bisa berterima kasih pada Tuhan, akhirnya saya punya semangat ini lagi di dalam diri saya. Saya tidak akan terlalu mengharapkan untuk target apa yang akan saya capai. Saya hanya akan coba untuk merubah diri saya dulu dan melakukan sesuatu yang positif. Saya rasa semua goals itu akan berjalan beriringan, tapi justru goals yang saya harapkan untuk saat ini sebetulnya sudah saya rasakan, yang akhirnya saya punya semangat ini lagi seperti diri saya yang dulu, yang akhirnya saya bisa punya semangat itu lagi untuk saya bisa berkarya lagi, untuk mengeluarkan ide-ide lagi. Itu sudah termasuk goals yang sudah saya terima di awal, yang pada akhirnya saya bisa sampai di titik itu lagi. Udah sangat-sangat bersyukur akhirnya saya bisa keluar dari perasaan yang layaknya bukan manusia pada saat itu. Dan semuanya akan coba terus saya tingkatkan. Mudah-mudahan semangat ini terus ada, tetap konsisten, dan harapan paling besar saya semoga saya tidak pernah kembali lagi ke masa itu, ke fase terburuk itu. Dan saat ini saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya akan coba menata ulang lagi semuanya. Saya akan membangkitkan lagi semangat yang ada di dalam diri saya yang beberapa bulan belakang itu sempat mati, hilang entah kemana. Dan akan coba saya optimalkan semuanya. Saya akan berkarya lagi. Saya akan, ya semuanya akan saya lakukan ya seperti diri saya yang dulu sebelum saya kenal dengan hal-hal yang akhirnya menyesatkan diri saya dan membawa saya ke titik terendah di dalam hidup saya ini.
Dan terima kasih untuk hati kecil saya yang akhirnya dia berbicara kepada diri saya di momen yang tepat, di saat yang tepat, yang akhirnya membawa saya keluar dari keterpurukan itu. Ya, saya cuma bisa bilang hidup adalah film terbaik, dan saya siap mengambil asa itu lagi. Saya akan bawa asa itu kembali lagi. I'm ready to take back. Saya punya satu pesan untuk anak saya yang saya udah coba dari tadi untuk nginget, tapi saya nggak bisa kayaknya saya inget. Jadi sambil saya baca aja. Pesan untuk anakku, Muhammad Al-Fatih. Nah, ayah yakin suatu saat video ini bakal diputar lagi. Ayah minta maaf udah jadi hal buruk yang membuatmu terdampak. Tapi nggak ada satu hari pun kamu hilang dari ingatan ayah. Sampai kapanpun ayah bakal sayang sama Al terus. Teruslah tumbuh dan menjadi hebat. Jadikanlah sepenggal kisah ayah ini contoh buruk yang gak akan pernah Al lakuin dan gak akan pernah terulang lagi, apalagi di dalam diri Al di masa depan nanti. Tumbuhlah dengan baik, nak. Ayah akan terus menggandeng tanganmu dan akan ayah lepas gandengan tangan itu kalau ayah udah bisa pastiin Al udah berada di tempat yang tepat dan tempat yang baik.